Nah kebetulan itu gimana konsepnya kok bisa datang? Karena kita punya tabungan kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ini ilmu sekali lagi. Kalau kita melakukan kebaikan ini pasti kita akan terima cicilannya di dunia demi Allah. Pasti gitu. Tapi entah kapan yang terbaik waktunya Allah yang tahu. Tapi setiap kita beramal baik, itu kita nabung sebelum kebaikan itu. Muncratnya dari situ kebaikan-kebaikan Allah. Begitu juga kalau kita bermaksiat itu kita nabung keburukan. Nanti juga dia kan meledak. Laptop hilang, serempet motor, istri hilang, gitu-gitu. Kalau istri hilang tiba-tiba nggak ada gitu. Oh, konsekuensi sama yang lain tuh, gitu lah. Istri hilang. Sudah belum punya istri juga kan ya. Baik. Nah jadi ternyata teman-teman sekalian kita harus yakini bahwa kebaikan yang kita yakini itu bukan hanya nanti dinilai di akhirat, tapi juga mendatangkan kebaikan di muka bumi, di kehidupan kita. Ini yang kadang-kadang nggak disadari gitu. Yang kadang-kadang niatnya, ini kan lagi kepepet utang, ngapain sedekah lagi? Kan sedekah nanti ditunaikan di akhirat. Utangnya kan juga niat. Gitu. Maka banyak yang begitu diajak majelis taklim ya, aing mah terbutuh taklim. Aing mah terbuka duit, aing mah terbuka kerjaan, terbutuh taklim. Mana teh nggak ngerti apa? Mereka sudah ngerti. Kadang-kadang dianya malah sebetulnya nggak ngerti. Bahwa ternyata taklim kayak gini itu buka-buka jalan kebaikan. Nanti ngobrol sama Mas Rangga lah. Saya juga haru dengar ceritanya Mas Rangga. Bisnis sama teman-temannya, nggak apa-apa ya bisnis saya. Bisnis sama teman-temannya mah kabur semuanya. Ada utang belasan juta, Rangga aja ngerasain sendiri belasan juta. Nggak saya bantu, biasa aja. Tapi ikut taklim, beramal di syabat, lama-lama selesai. Lama-lama banyak yang ngebantu. Sudah Pak, saya bayarin aja pajaknya, dibayarin orang gitu. Nah kalau kayak gini biasanya lebih ngerti. Tapi kalau misalnya belum mengalami, kadang-kadang belum begitu ngerti. Nah mudah-mudahan. Jadi teman-teman sekalian harus yakin betul kebaikan itu nanti bisa didapat nanti untuk balasan di dunia. Dan andai kata antum terasa nggak terbalas, yakinlah bahwa sebetulnya ada balasan itu, cuma antum nggak terasa. Saking Allah tuh Al-Latif. Al-Latif itu narik benang di atas tepung, gitu. Nggak terasa. Tepungnya nggak rusak, nggak getar. Itu Al-Latif. Kayak guru saya Abdullah Gimnaster berkali-kali kan, air hadir di sini itu kan sering di kajiannya. Siapa yang nimba, siapa yang pakai, siapa yang bawa truknya, akhirnya sampai di sini. Antara air ini deketin saya sama saya deketin air, hebat mana? Hebat air yang deketin kita, dan itu gak terasa. Antum sih duduk aja santai gini, tapi padi 3 bulan lagi sedang ditanam. Telur yang berapa bulan lagi antum nikmati sedang ditetaskan ayamnya, baru ayamnya. Ikan lele yang antum besok mau makan di pinggir warung, lagi di pemijahan, nggak terasa. Antum mah blokan aja, kita semua blokan aja duduk gini. Tapi rezeki keurus. Al-Latif. Al-Latif itu ngebantu nggak terasa. Tapi kalau nggak Al-Latif, aku bantu tidak. Allah itu nggak ada kan? Dari aku ya, tapi Allah itu lembut. Siapa yang datang ke sini kan saya tanya macam-macam. Tahu dari mana taklim kan? Berkejuman boleh. Kadang-kadang dia mungkin mau jawab juga daripada ada kerjaan di rumah, daripada ada kerjaan. Itu sebenarnya nggak enak alasannya ya. Datang taklim daripada ada kerjaan, tapi itulah Allah memberikan hidayah. Itu yang pertama. Kebaikan dicicil itu. Memaknai kebaikan yang berikutnya adalah kebaikan itu nggak melulu yang kita ingini. Karena yang kita ingin itu belum tentu baik buat kita. Nah, jurusnya. Masa nggak ngerti sih? Kebaikan itu nggak selalu yang kita ingin. Karena yang kita ingin itu belum tentu terbaik untuk kita. Satu baik mungkin belum tentu terbaik, Allah siapkan yang lain. Jadi kebaikan itu bukan berarti begitu terkabul apa yang kita mau baik, bukan. Bisa jadi apa yang kita pengen nggak kesampaian, berbelok yang lain. Contoh, budget sudah siap 4.500.000 mau beli BlackBerry. BlackBerry ini. Sampai di toko
ketemu temen lagi buka aplikasi, ada Quran, ada segala macam lah manfaatnya. Apa tuh? iPhone gitu kan. Ternyata 4.400.000 ini mau dibeli BlackBerry, teman ngomong, gak usah beli BlackBerry 4.400.000, ini aja iPhone, gue mau beli iPhone satunya nih, mau gak ambil 4,4? Baru 6 bulan yang lalu belinya, masih bagus, masih mulus. Kita pengen yang BlackBerry, dapatnya iPhone. Ngerti gak ini maksudnya? Ini ngomongin gadget sih, jauh ya. Misalnya juga pengen iPhone, dapatnya BlackBerry gitu loh. Nah ini susah, kita jangan ngomongin budget ya, ngomongin yang dekat dengan antum saja. Saya harus coba ambil memori-memori ini biar ceritanya bisa lebih dramatis gitu ya. Misalnya antum beraktivitas dengan seorang muslimah. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton streaming ini. Ini filmnya harus bunyikan di antum misalnya beraktivitas dengan seorang muslimah. Beberapa muslimah sebetulnya ya. Bukan nggak mungkin langsung 4. Antum beraktivitas dengan beberapa muslimah dan salah satunya antum merasa kok dalam proses bekerja ini kok lebih pas gitu ya. Sinergi, kok aku tuh merasa terdukung gitu ya. Kok semuanya berjalan dengan lancar. Jadi mulai membayang-bayang luar biasa kalau membangun rumah tangga bersamanya gitulah. Bayangan kita dia itu sudah jangan lebar-lebar. Bayangan kita dia itu pas buat bayangan kita dia itu pas buat kita. Ini keinginan kita, keinginan kita. Ya Allah, kalau fulan jadi fulan itu jadi istriku, ya Allah, kelihatannya sudah pas banget ini bersinergi ini. Tapi yang namanya kebaikan harus kita yakini bahwa mata kita terbatas, penilaian kita terbatas, hati kita juga terbatas melihat. Kan mata kita itu memandang sejauh ufuk saja. Bahkan kalau di ITB kita kuliah atau di UPI misalnya di UPI, yang kelihatan kan itu saja. Fakultas Pendidikan, Alfurqon, kalau kita nggak bisa melihat Jatinangor, gitu kan? Jadi jalan-jalan ke sana. Kita nggak bisa melihat Depok UI, kita nggak bisa melihat Universitas Sriwijaya. Tapi kalau dengan pandangan Allah terlihat semua. Jadi ternyata belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik. Jadi maksudnya apa? Jangan kaget kalau nanti setelah bulan suci Ramadan ini kok malah banyak hal-hal itu yang nyedak. Ramadan 2009, pada Ramadan 2009 itu kacau banget hidup saya. Kacaunya itu ngeri. Pokoknya bersama saya Rohmat. Kalau misalnya ada pepatah mengatakan sahabat sejati adalah sahabat yang tetap bersama di kala badai, selewat sudah. Verified. Betul-betul saya sudah bilang kapalku karam, terancam badai, engkau sarjana sipil bisa mencari kehidupan lebih baik. Rohmat enggak, tapi bukan itu ceritanya. Pada Ramadan 2009 itu kacau kehidupan saya itu, kacau. Nah, kacaunya kehidupan saya itu membuat saya untuk sudahlah dunia begini saja. Saya harus balik lagi ke dunia dakwah dan akhirnya bikin majelis taklim dan syariat entrepreneur. Nah itu asal usulnya kacau. Kalau nggak kacau nggak ada majelis taklim ini. Nggak ada streaming, nggak ada buletin Jumat yang 10.000, nggak ada. Kalau kehidupan saya nggak kacau, ternyata kacaunya ba'da Ramadan itu yang saya tidak inginkan ternyata baik buat saya. Dan waktu saya menikah pun yang saya ingini mamanya nggak ingin sama saya. Saya ingini dia juga ingin menjauh dari saya. Yang saya ingin dia juga ingin anak sama saya, ingin mual gitu loh. Kerjaan nggak ada, gemuk iya, tanpa nggak, pokoknya apa modal-modal duniawi dan modal-modal ukhrawi nggak ada. Hafal Quran enggak gitu, aktivis juga nggak amat, pokoknya zero. Ternyata bukan saya dapat yang saya nggak ingin, sekarang saya ubah strateginya. Oke, saya pokoknya pengen nikah, yang bersedia nikah sama saya nikah. Dan ternyata muslimah baik-baik dan sampai sekarang teruji kebaikannya menemani saya apapun. Dan sering pokoknya sudah tahulah jelek-jeleknya saya itu dan akhirnya tetap menerima. Bahkan setiap saya melakukan dosa maksiat yang diketahui suka dipeluk, saya didoakan, ya Allah solehkan pria ini. Aduh.